Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, tolong baksonya 4 bungkus ya. Sambal sama sausnya dipisah, ucap seorang ibu pembeli. Iya bu. Saya juga pak 2 bungkus ya. Jangan pakai bihun, kosongan aja, ucap pembeli yang lainnya. Iya bu, sabar ya, antri, nanti saya buatkan semuanya kok. Begitu juga sautan pembeli yang lain yang berdesakan antri demi mendapatkan bakso buatan dari Pak Sumanto. Kala itu, Pak Sumanto benar-benar kewalahan melayani para pembeli yang berjibun di kiosnya. Mereka tidak hanya pesan 1, melainkan bahkan 1 orang pun bisa pesan sampai 5 bungkus lebih. Para warga dan orang sekitar begitu suka dengan rasa bakso buatannya Pak Sumanto, karena katanya dagingnya enak banget dan kuahnya seger banget. Apalagi kalau dicampur dengan lontong, nikmatnya tiada tara. Di kiosnya itu, Pak Sumanto dibantu oleh ponakannya yang kala itu udah lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan. Namanya Aini, dan dia juga dibantu istrinya yaitu Bu Hanum. Mereka bertiga selalu kewalahan melayani banyaknya pelanggan yang selalu berdesakan. Namun meskipun begitu, Pak Sumanto tetap nggak mau nambah karyawan lagi. Dia memang sengaja supaya mereka bertiga saja yang jaga kios dan melayani para pembeli. Tak tanggung-tanggung, kadang juga Pak Sumanto buat baksonya banyak banget. Karena kejadian sebelum-sebelumnya, ada beberapa pembeli yang tidak kebagian baksonya. Kiosnya Pak Sumanto terletak di sebuah pasar yang ada di desa lain, bukan di desa tempat tinggalnya. Mereka buka dari pukul 8 pagi dan tutupnya tidak pasti, karena mereka baru akan tutup jika dagangannya itu sudah benar-benar habis. Dan sungguh ajaibnya, biasanya gak sampai jam 4 sore, semua baksonya sudah ludes habis semua. Ada yang meminta makan di tempat, ada juga yang minta dibungkus untuk dimakan dibawa pulang ke rumah. Tak jarang juga ada yang makan di tempat kemudian minta nambah. Dan hal itulah yang membuat baksonya cepat habis, karena banyak dari mereka yang pesannya melebihi porsi. Sore pun tiba dan semuanya sudah ludes. Kini mereka bertiga bersiap untuk mengemasi perkakas dan membersihkan kiosnya. Usai selesai semua, Ani pulang ke rumahnya sendiri. Begitu juga dengan Pak Sumanto dan Bu Hanum yang langsung pulang ke rumah. Jarak rumah Pak Sumanto ke kios lumayan jauh dan menempuh waktu 20 menitan untuk sampai di rumah. Pak Sumanto udah jalani usahanya itu semenjak dirinya dulu dikeluarkan dari pabrik. Hingga setibanya di rumah, Pak Sumanto dan Bu Hanum gantian untuk mandi dan kemudian langsung menghitung penghasilan hari itu yang jumlahnya lumayan banyak. Meskipun punya uang yang banyak, namun mereka masih merasa kurang karena selama ini mereka belum juga diberikan momongan, padahal usia mereka hampir menginjak kepala 4. Dulu mereka pernah periksa ke dokter dan alhamdulillah di keduanya gak dideteksi penyakit mandul. Mungkin karena memang mereka belum saja diberi kesempatan untuk punya momongan. Jadi sampai sekarang mereka pun belum punya anak. Usai selesai menghitung uangnya, Bu Hanum beranjak untuk tidur lebih dulu karena sudah merasa ngantuk dan lelah. Sementara Pak Sumanto saat itu menuju ke sebuah ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya. Pak Sumanto membawa sebuah penampan yang berisi beberapa sesajen dan juga sebuah dupa. Dia melakukan sebuah ritual rutinitasnya setiap 3 hari sekali. Dia menghidupkan dupa dan membacakan sesuatu dengan mulut yang berkomat-kamit untuk memanggil sosok gaib untuk datang ke dalam ruangan itu. Saat itu dupa pun mengepul di dalam ruangan dan nampaklah sesajen yang ada di depannya itu berupa kembang 7 rupa dan beberapa sesajen lainnya. Dia sangat fokus sekali merapalkan mantranya dengan kedua mata yang dipejamkan dan duduk bersila. Sesaat kemudian, hembusan angin masuk ke dalam ruangan tersebut.
melewati jendela dan membuat asap dupa yang mengepul itu bergerak ke sana kemari. Dan tak berselang lama, muncullah sebuah asap tipis dan berubah menjadi sosok pocong dengan baju yang lusuh, penuh dengan tanah kuburan, dan baunya sangat busuk sekali. Saat itu Pak Sumanto pun langsung membuka kedua matanya dan menghentikan membaca mantranya. Lalu sosok pocong itu pun menerima sesajen yang disembahkan olehnya, berupa kembang 7 rupa, kopi hitam, dan juga ayam cemani yang sudah digoreng. Di mana nanti semua sari-sari dari sesajen itu akan dinikmati oleh sosok pocong tersebut. Dan itu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh Pak Sumanto. Karena Pak Sumanto kini memakai jasa pengelarisan, di mana dia juga butuh tumbal. Namun sosok pocong itu sendirilah yang akan mencari tumbalnya sebulan sekali. Memang kalian pikir Pak Sumanto dagang baksonya sukses dengan hasil yang murni? Tentu tidak. Karena Pak Sumanto selama ini ternyata sudah memakai pengelarisan pocong. Dan dengan cara itu, Pak Sumanto bisa jadi orang kaya di desa dan biasa dikenal dengan Sumanto Juragan Bakso. Beberapa saat kemudian, sosok pocong itu pun menghilang begitu saja. Dia yang sudah biasa melihat sosok pocong itu tidak takut lagi. Dan usai melakukan ritualnya itu, Pak Sumanto beranjak ke depan teras rumahnya karena belum mengantuk. Hanya badannya saja yang terasa capek dan lelah. Dia duduk di depan sambil ngudut dan ngopi, sembari menikmati suasana malam yang sunyi, sembari menatap langit yang indah pada malam itu karena awan sedang tidak mendung. Tiba-tiba saja di depan rumahnya itu lewatlah sebuah gerobak bakso keliling, dan sontak Pak Sumanto teringat akan dirinya di mana dulu dia dalam masa-masa susah. 3 tahun yang lalu, Pak Sumanto dengan gerobak baksonya, dia keliling ke beberapa rumah warga dari satu desa ke desa yang lain. Dia berangkat keliling dari pagi bahkan sampai malam. Untungnya gerobaknya itu sudah disambung dengan sepeda yang sudah dimodifikasi. Jadi Pak Sumanto tidak perlu lagi untuk jalan kaki mendorong gerobak. Cukup dia dengan mengayuh saja. Dulunya Pak Sumanto bekerja di sebuah pabrik dan baru-baru ini kontraknya sudah habis. Dia pun kemudian memutuskan untuk jualan bakso keliling saja. Hal itu dia lakukan demi menafkahi istrinya. Dan usai pernikahan mereka masih muda kala itu. Hari itu pembeli baksonya tidak ramai, hanya ada beberapa orang saja yang membeli baksonya. Padahal Pak Sumanto sudah keliling-keliling kemanapun, namun memang mungkin segitu saja rezekinya hari itu. Dan malam harinya Pak Sumanto tiba di rumah dan langsung terduduk merebahkan badannya di ruang tamu. Bu Hanum kemudian menghampiri dan meminta uang hasil penjualannya hari itu. Pak Sumanto pun merogoh tas kecil untuk mengambil uangnya yang kemudian diberikan kepada Bu Hanum. Kala itu cuma 70.000 saja yang dia dapatkan hari itu. Ini Bu uangnya, hari ini cuma dapat segini saja Bu. Masa dapatnya cuma 70.000 sih Pak? Padahal Bapak kan jualan dari pagi sampai malam. Ya mau bagaimana lagi Bu? Orang dapatnya emang cuma segitu. Memang belum rezekinya kita Bu. Uang segini dapat apa Pak? Gak cukup ini Pak. Bapak ini gimana sih? Jualannya pasti banyak berhentinya ya. Makanya dapatnya segini doang. Pengeluaran kita itu banyak Pak. Kebutuhan semakin mahal harganya. Kalau cuma segini mau makan apa kita Pak? Apalagi ini cuma 70.000. Buat modal jualan besok juga terus mau makan apa Pak? Boyo cari kerja yang lain aja atau gimana toh Pak? Keluh Bu Hanum. Bapak harus gimana Bu? Bapak sudah berusaha, kalau memang belum rezekinya ya mau bagaimana lagi? Kita harus sabar saja dulu Bu. Sabar makan tuh sabar. Pak Sumanto yang pusing karena dia capek baru pulang malah dimarahi istrinya. Akhirnya dia pun mutusin keluar pergi ke warung kopi, tidak memperdulikan ocehan Bu Hanum yang masih ngedumel. Jarak warung kopi dari rumahnya Pak Sumanto tidak terlalu jauh. Dan setibanya di warkop, Pak Sumanto ketemu sama teman-temannya yang ada di sana lagi pada main catur. Pak Sumanto pun ikut nimbrung dongengan di sana, saling cerita keluh kesah masing-masing kehidupan masing-masing yang sama-sama suram.
Tiba-tiba saja datanglah ibu-ibu yang jalan ke warung sambil ngegosipin sesuatu. Dan disaut oleh temannya Pak Sumanto, ditanyai lagi pada membahas apa. Lagi bahas apa sih ibu-ibu? Kok kayaknya asik banget? Si ibu itu lalu bilang kalau katanya tadi ada kehebohan di desa tempat wisata, di mana tadi para ibu-ibu pergi liburan ke desa itu. Katanya di sana banyak banget yang memakai pesugihan dan juga banyak dukun-dukun santetnya. Itu loh Pak, tadi di desa tempat wisata yang kami kunjungi, katanya di daerah sana banyak yang pakai pesugihan dan katanya juga banyak dukun santetnya. Ah, masa sih Bu? Iya Pak, katanya dukunnya ampuh-ampuh banget, kata si ibu. Dia dengernya ngeri banget saat diceritain oleh penjaga wisata di sana. Dan dia bilang kalau baru-baru ini di tempat itu ada keluarga yang tewas gara-gara kirim-kiriman santet atau adu teluh. Dan salah satunya mati karena kalah. Pak Sumanto dan teman-temannya mendengarkan sangat serius banget dan menghayati sampai lagi yang main catur juga ikutan berhenti. Lalu si ibu itu menjelaskan di mana tempat wisata itu. Kemudian mereka pun pamit untuk lanjut beli gula dan segera untuk pulang. Udah dulu ya bapak-bapak, kita mau ke warung dulu mau beli gula. Oh ya udah Bu, silakan. Pak Sumanto dan teman-teman yang lain pun melanjutkan dongengan dan membahas apa yang diceritakan ibu-ibu tadi. Saat yang lainnya sedang pada serius, berbeda dengan Pak Sumanto yang tiba-tiba malah kepikiran untuk melakukan pesugihan saja, biar dirinya bisa cepat kaya. Toh gak bakal ada yang tahu asal dia jaga rapat-rapat rahasianya itu. Dan mungkin nanti dia akan diskusikan dengan Bu Hanum terlebih dahulu. Mereka pun kemudian lanjut nongkrong sampai pagi hari. Namun Pak Sumanto pulang ketika jam sudah mencapai pukul 12 malam. Saya pulang dulu ya bapak-bapak. Iyalah, buru-buru amat Pak. Iya Pak, saya kan besok harus jualan keliling lagi. Ya sudah, hati-hati ya Pak. Dan setibanya di rumah, dia buka pintu dengan kunci serep yang Pak Sumanto bawa dan langsung beranjak masuk ke dalam kamar. Pak Sumanto kemudian membangunkan Bu Hanum yang sudah tertidur. Bu Hanum pun terbangun dengan kesal karena sedang enak-enak tidur malah dibangunin. Bu, bangun Bu. Ada apa sih Pak? Ganggu aja. Ibu capek Pak. Pak Sumanto pun kemudian cerita soal apa yang dikatakan oleh ibu-ibu tadi. Bu, tadi Bapak di warkop ada ibu-ibu terus mereka ngegosipin sesuatu. Katanya tadi di tempat wisata yang ibu-ibu itu kunjungi, di daerah wisata itu banyak sekali dukun pesugihan bahkan dukun santet Bu. Ya terus urusannya apa Pak? Apa masalahnya buat kita? Bapak ini ganggu ibu tidur aja. Tunggu dulu Bu, Bapak belum selesai ngomong. Gimana kalau kita melakukan pesugihan aja Bu, biar cepet kaya? Sontak Bu Hanum pun terkejut dengan idenya Pak Sumanto dan bertanya apakah resiko nantinya agak besar. Tapi Pak Sumanto tidak habis akal. Dia kemudian mencoba merayu Bu Hanum dengan berkata, jika nanti melakukan pesugihan, maka nantinya hidupnya akan berubah dan gak akan miskin lagi. Semua nanti yang dia inginkan akan terpenuhi. Gak mau Pak, nanti resikonya gede, pastikan ada tumbalnya. Emangnya ibu gak mau hidup enak, kaya raya, banyak uang, dan semua apa yang ibu mau pasti terpenuhi. Seketika Bu Hanum pun terdiam sejenak. Lalu Bu Hanum yang notabene adalah cewek dan doyan uang akhirnya setuju atas idenya Pak Sumanto. Namun dia bertanya apakah Pak Sumanto tahu lokasinya. Ya sudah deh kalau gitu Pak, ibu setuju. Tapi emangnya Bapak tahu lokasi dukun itu? Sudah, ibu lanjut tidur aja dulu. Besok ibu ikut saja sama Bapak ke lokasinya. Pak Sumanto kemudian menyuruh Bu Hanum untuk lanjut tidur. Dan besok harinya dia akan diajak ikut dengan Pak Sumanto menuju ke lokasi yang disebutkan oleh ibu-ibu tadi di warung. Singkat cerita, paginya usai mereka telah sarapan dan bersiap. Dan dengan motornya Pak Sumanto dan Bu Hanum segera pergi menuju lokasi daerah wisata yang kemarin disebutkan oleh ibu-ibu itu. Jaraknya lumayan jauh dan bahkan mereka sempat terlihat beberapa kali di warung.
Hingga akhirnya beberapa jam kemudian tibalah mereka di desa itu. Namun Pak Sumanto belum tahu di mana orang yang biasa melakukan pesugihan. Hingga akhirnya mereka memutuskan mampir terlebih dahulu ke sebuah warung dan tanya-tanya soal di mana letak dukun di kampung ini. Maaf Pak, saya mau tanya, letak dukun di desa ini rumahnya ada di mana ya Pak? Si bapak pemilik warung itu pun malah balik bertanya kepada Pak Sumanto. Karena memang itu bukan hal tabu di desa itu, karena mereka memang sudah terbiasa didatangi tamu yang mau pada ke dukun. Lalu si bapak itu menjelaskan kalau di sini itu banyak sekali dukunnya. Cuma rumahnya memang tidak seperti dukun-dukun pada umumnya. Emangnya Bapak mau apa ke dukun? Saya mau nyari dukun yang bisa melakukan pesugihan, Pak. Oh, kalau itu Bapak pergi saja ke rumah yang ada di belakang balai desa, Pak. Di sana ada dukun yang bisa melakukan pesugihan. Oh, ya sudah Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Nanti kami akan ke sana. Saat itu, Pak Sumanto dan Bu Hanum segera menghabiskan makanannya terlebih dahulu. Dan kemudian mereka segera berpamitan dan membayar makanan, lalu beranjak pergi ke rumah yang ada di belakang balai desa itu, yang disarankan oleh bapak pemilik warung tadi. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung menyambangi rumah itu. Permisi. Pintu pun terbuka, muncullah sosok kakek tua yang bernama Mbah Sireng. Lalu beliau langsung menyuruh Pak Sumanto dan Bu Hanum untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Mbah Sireng menanyakan maksud kedatangan mereka ke rumahnya. Apakah mau menyantai seseorang? Kalian datang ke sini mau apa? Apakah kalian mau menyantai seseorang? Bukan, Mbah. Kami kesini mau cari jasa pesugihan biar bisa cepat kaya, jawab Pak Sumanto. Lalu usaha apa yang kamu miliki sekarang? Saya jualan bakso keliling, Mbah. Mbah Sireng pun mangguk-mangguk dan kemudian beliau mengatakan kepada Pak Sumanto untuk melakukan pesugihan ludah pocong saja, biar nanti baksonya itu laris. Kamu mungkin bisa melakukan pesugihan ludah pocong supaya bakso yang dijualmu itu bisa laris. Gimana? Apakah kamu mau? Iya, Mbah. Saya mau, asalkan nanti saya bisa cepat kaya. Tapi sebelum itu ada syaratnya. Kamu harus membayar marinya terlebih dahulu sebesar 10 juta dan nanti kamu harus mencari pocongnya sendiri. Nyari pocong sendiri, Mbah. Gimana caranya, Mbah? Dengerin dulu, saya belum selesai ngomongnya. Iya, Mbah. Maaf. Kamu nanti harus melakukan ritual bertapa di kebun pisang yang tidak jauh dari sini untuk mendapatkan pocong itu. Apakah kamu sanggup? Pak Sumanto pun menyanggupi syarat itu. Saat itu Pak Sumanto langsung mengambil uang yang sudah dibawanya di dalam tasnya dan diberikan kepada Mbah Sireng. Pak Sumanto membawa uang 10 juta itu dari uang simpanan mereka selama ini yang sebenarnya ditabung untuk membangun kios. Dan malam harinya, Bu Hanum disuruh menunggu di rumahnya Mbah Sireng saja, sedangkan Pak Sumanto dan Mbah Sireng menuju ke kebun. Mereka berjalan menuju ke kebun pisang yang tidak terlalu jauh dari rumah Mbah Sireng. Setibanya di kebun, saat itu Mbah Sireng langsung memberikan sebuah kertas yang bertuliskan sebuah mantra dan diberikan kepada Pak Sumanto. Ini mantranya, nanti kamu baca saat kamu sedang bertapa. Baik, Mbah. Jika nanti bukan sosok pocong yang datang, abaikan saja. Tapi kalau yang datang adalah sosok pocong, mintalah pada sosok pocong itu. Pak Sumanto pun langsung duduk bersila di bawah pohon pisang, beserta dengan sesajen dan kemenyan yang sudah dibawa tadi. Setelahnya dia segera merapalkan mantranya, sementara Mbah Sireng beranjak pulang pergi ke rumahnya. Saat sedang melakukan ritual, Pak Sumanto tiba-tiba saja mendapatkan gangguan. Dia mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Seketika Pak Sumanto langsung merinding dan gemetaran ketakutan. Apalagi suara langkah kaki itu sangat berat dan besar. Namun Pak Sumanto ingat dengan ucapan Mbah Sireng,
abaikan saja bila yang datang bukanlah sosok pocong. Sesaat kemudian, sosok yang tadi ada di belakang tubuhnya itu berpindah di hadapannya, dan sosok itu sangat tinggi besar berbulu hitam, sangat mengerikan sekali, membuat Pak Sumanto semakin gemetaran ketakutan. Dia membaca mantranya pun sampai gemetaran, tapi dia mencoba untuk tetap terus fokus. Namun tak berselang lama, sosok itu pun menghilang dari hadapannya. Namun setelah kepergian sosok itu, malah datang lagi sosok wanita yang berambut panjang, yakni sosok kuntilanak yang mencelok di pohon pisang tepat di depannya Pak Sumanto sedang bertapa. Namun Pak Sumanto yang ketakutan, dia mencoba melawan rasa takutnya itu dan tetap fokus merapalkan mantranya. Sosok itu tertawa mengikik dan suaranya sangat membuat bulu kuduk berdiri semua. Namun tak berselang lama, sosok kuntilanak itu pun pergi menghilang juga. Tiba-tiba, Pak Sumanto dikejutkan lagi dengan suara anak-anak kecil yang sedang bermain berlarian dan tertawa-tawa. Ada beberapa sosok tuyul yang mengelilingi Pak Sumanto. Telinganya panjang-panjang, kedua matanya merah, dan menggunakan popok yang lusuh, serta baunya pesing. Muncul juga sosok wewe gombel dengan payudara yang menggelambir ke bawah dan panjang sekali dengan rambut yang ngacak-acakan. Sosok wewe gombel itu menangis terseduh-seduh karena sedang mencari anaknya. Perasaan Pak Sumanto kala itu benar-benar ketakutan. Keringat dingin pun membasahi tubuhnya, disertai dengan angin kencang yang membuat hawa dingin semakin menyeruak. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja ada embusan angin kencang yang datang dan membuat pohon pisang yang ada di hadapannya itu bergerak sangat kencang sekali. Pak Sumanto pun hampir terseret angin kencang itu karena memang angin yang datang itu seperti angin puting beliung. Perlahan-lahan angin kencang itu pun mulai reda dan tampaklah sosok pocong dengan baju putih lusuh penuh dengan tanah dengan wajah yang mengerikan berada di depannya Pak Sumanto. Kemudian segeralah Pak Sumanto meminta pada sosok pocong itu untuk pesugihan yang bisa membuat dirinya kaya raya. Saya minta dagangan saya laris agar saya bisa kaya raya dengan melakukan pesugihan. Akan aku penuhi semua permintaanmu, tapi nanti kamu harus menyiapkan sesajen setiap 3 hari sekali. Dan aku akan mencari tumbalnya sendiri di warga desa setiap 1 bulan sekali. Setelahnya sosok pocong itu pun kemudian menghilang begitu saja. Dan Pak Sumanto segera kembali ke rumahnya Mbak Sireng karena ritual sudah selesai. Beberapa saat setibanya di rumah Mbak Sireng, saat itu Mbak Sireng memberikan sebuah batu berwarna hijau pada Pak Sumanto dan menyuruhnya untuk disimpan di sekitar tempat jualannya dan nanti pasti akan dijamin laris. Batu ini nanti kamu bawa pulang dan jangan lupa untuk dibawa di tempat jualanmu. Aku jamin daganganmu pasti akan laris. Baik Mbah, saya mengerti. Pak Sumanto yang sudah paham, dia pun segera pulang bersama dengan Bu Hanum. Dan setibanya di rumah, mereka langsung tidur di kamar karena capek sekali. Keesokan harinya, Pak Sumanto mencoba jimat barunya itu dan membawanya keliling jualan bakso seperti biasanya. Dengan semangat pagi itu, Pak Sumanto berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Dan benar saja, saat itu langsung banyak sekali pembeli yang membeli baksonya. Meskipun kala itu ada pembeli yang membawa pulang baksonya, namun rasanya masih tetap enak. Karena ternyata saat Pak Sumanto menuangkan kuah ke plastik atau mangkuknya, sosok pocong itu meludahi wadah tersebut tanpa sepengetahuannya Pak Sumanto dan para pembeli, sehingga rasanya itu jadi enak. Karena dagangan waktu itu sudah habis semua, Pak Sumanto pun pulang lebih awal. Dan dia sangat senang karena bisa pulang lebih cepat dan bisa istirahat. Beberapa saat kemudian Pak Sumanto pun akhirnya sampai di rumah. Bu Hanum yang ada di depan teras terkejut ketika melihat Pak Sumanto pulang lebih pagi. Loh Pak, kok sudah pulang? Iya pulang lah Bu, dagangannya juga udah habis. Lalu mereka langsung masuk ke dalam dan membicarakan semua itu. Soalnya takut ada tetangga yang dengar obrolan mereka. Berarti pengelarisan yang kita pakai ini beneran ampuh ya Pak? Iya Bu,
Papa juga gak nyangka, baru beberapa jam langsung habis. Gak kayak biasanya Papa jualan sampai malam tapi belum habis-habis. Ya udah, ayo kita hitung uang penghasilannya hari ini ya, Pak. Iya, Bu. Mereka lalu dengan semangat menghitung jumlah penghasilan penjualan hari itu. Dan tidak lupa juga Pak Sumanto setiap 3 hari sekali akan melakukan ritualnya di ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya. Hingga suatu hari, uangnya terkumpul semua, jumlahnya sangat banyak. Pak Sumanto pun langsung berpikir untuk bikin kios bakso di pasar yang ada di desa lain. Dan batu berwarna hijau itu pun selalu Pak Sumanto bawa kemanapun, bahkan ke kiosnya. Dan tak disangka, kios yang baru dibukanya itu langsung diminati oleh banyak orang. Pak Sumanto sampai kewalahan berjualan hingga akhirnya dia mengajak salah satu keponakannya yang belum kerja untuk bantu-bantu di kiosnya. Hingga sampai saat ini, usaha kios baksonya Pak Sumanto semakin berkembang dan selalu laris manis. Bahkan dari hasil usahanya itu, Pak Sumanto bisa merenovasi rumahnya dan juga beli kendaraan yang mewah. Kembali ke masa kini, seketika Pak Sumanto yang sedang melamun akhirnya terlonjak kaget ketika kakinya tiba-tiba dielus oleh kucing. Bahkan amang-amang bakso keliling yang ada di depan rumahnya tadi sudah hilang entah kemana. Pak Sumanto pun kemudian masuk ke dalam rumah. Namun saat dirinya baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja ada hembusan angin yang bertiup di tengkuk lehernya, membuat dirinya itu langsung merinding ketakutan. Dia pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan lari ke dalam kamar. Dirinya belum bisa tertidur dan menatap ke arah langit-langit dinding kamarnya. Tiba-tiba saja, ia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja. Dan Pak Sumanto juga mencium bau busuk yang menyeruak. Dan semakin lama, sosok bayan itu seketika menjadi jelas wujudnya. Dan nampaklah sosok wanita dengan wajah menyeramkan. Rambutnya panjang dan seakan darah yang ada di wajahnya itu akan jatuh ke wajah Pak Sumanto. Tubuh Pak Sumanto kala itu langsung kaku tak bisa digerakkan dan mulutnya tidak bisa berteriak. Akhirnya saat itu juga Pak Sumanto pun pingsan sampai pagi hari tanpa sepengetahuan Bu Hanum. Sungguh, selama ini sudah terbilang banyak tumbal dari pocong pesugihan yang dilakukan oleh Pak Sumanto. Kebanyakan yang mati di desanya itu adalah anak-anak dan orang yang sudah berumur. Mereka meninggal usai ditampakin oleh sosok pocong yang menghadang mereka saat berpergian malam sendirian. Namun para warga belum tahu sampai sekarang bahwa pemilik pocong pencari tumbal itu adalah Pak Sumanto. Hingga kini para warga sekarang banyak yang mendekam di dalam rumah usai pukul 10 malam. Tapi terkadang ada juga yang tetap ngeyel keluyuran, ya meskipun pos ronda tetap ada yang jaga setiap malamnya. Singkat cerita, keesokan paginya, Pak Sumanto dan Bu Hanum seperti biasa bangun pagi sekali untuk menyiapkan semua perlengkapan bahan untuk baksonya. Mereka setiap pagi sudah gerasak-gerusuk di dapur, membuat adonan bakso yang akan dijual. Setelah semuanya sudah siap, pukul 8 pagi, mereka segera berangkat ke kios dan menata dagangannya. Dan baru saja kios mereka buka, tapi sudah ada pembeli yang datang ke kios untuk membeli bakso. Semakin siang, banyak sekali pembeli yang berdatangan dan saling berdesakan demi mendapatkan baksonya. Saat itu ada anak kecil yang menangis kejer tidak mau masuk ke dalam kios, padahal ibunya pengen makan bakso di situ. Tapi anak itu tetap menangis dan menunjuk jarinya ke arah Pak Sumanto. Dia melihat di samping Pak Sumanto itu ada sosok pocong yang sangat mengerikan, sehingga anak kecil yang kira-kira saat itu berumur 3 tahun langsung menangis histeris. Akhirnya karena tidak tega melihat anaknya yang menangis dan ketakutan sampai sesenggukan, akhirnya ibu itu pun mengalah. Dia jadi tidak beli bakso di kiosnya Pak Sumanto dan segera beranjak pulang. Tapi untungnya para pembeli yang lain tidak mendengar apa yang dikatakan oleh anak kecil itu. Hari ini sangat ramai sekali pembeli, dan kebetulan Bu Hanum dan Pak Sumanto bikin baksonya banyak sekali, sehingga mereka buka kios sampai malam seperti biasanya. Malam itu, sehabis sholat maghrib,
sudah ada beberapa orang yang datang ke kiosnya untuk makan bakso. Dan kebetulan hari itu adalah malam minggu. Jadi banyak anak muda yang datang ke kiosnya. Ada yang bersama dengan teman, ada juga yang bersama dengan pacarnya. Tapi ada juga ibu-ibu serta keluarganya. Pokoknya malam itu sangat ramai sekali karena memang kalau malam minggu Pak Sumanto dan Bu Hanum buka kiosnya sampai malam hari. Dan saat itu ada salah satu pembeli anak muda yang hendak numpang ke toilet belakang kios yang sudah disediakan. Maaf Pak, mau nanya ada toilet gak? Saya kebelet nih. Oh ada Mbak, itu di belakang. Makasih ya Pak, saya izin numpang dulu. Namun pembeli itu ketika hendak membuka pintu toilet, dia malah dikejutkan dengan sosok pocong yang sangat mengerikan. Sosok pocong itu berdiri tepat di depannya dengan memakai baju putih lusuh yang penuh dengan tanah kuburan dan baunya sangat busuk sekali. Sontak dia langsung teriak sekencang-kencangnya, tubuhnya langsung kaku. Sontak semua yang ada di kios yang mendengar teriakan itu langsung heboh dan langsung menghampiri. Seketika pembeli itu pun ambruk pingsan di depan toilet karena tak kuat melihat sosok pocong itu. Kemudian mereka yang menghampiri langsung menggotongnya dan membawanya ke depan kios. Salah satu teman pembeli yang pingsan itu mencoba menyadarkannya. Hingga beberapa saat kemudian dia pun tersadar. Bu Hanum saat itu langsung menyiapkan teh hangat dan diberikan kepada wanita yang pingsan tadi. Setelahnya wanita itu wajahnya tampak pucat dan langsung mengajak temannya untuk pergi dari kiosnya Pak Sumanto. Setelah suasana menjadi lebih tenang, semuanya pun kembali menyantap baksonya yang belum pada habis karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, malam harinya Pak Sumanto dan Bu Hanum serta Ani segera beres-beres untuk menutup kiosnya. Namun saat itu sebelum Ani pulang, dia tiba-tiba kebelet ingin buang air kecil dan meminta Pak Sumanto dan Bu Hanum untuk menunggu sebentar. Bule, Pak Le, aku mau ke toilet dulu bentar, jangan ditinggal ya. Ya udah sana, jangan lama-lama ya Ni. Iya bentar. Saat itu Ani pun langsung beranjak menuju ke toilet. Ketika dia sedang berada di dalam toilet, tiba-tiba saja dia mendengar ada yang mengetuk pintu toiletnya. Ani kira saat itu adalah Pak Le Sumanto atau Bule Hanum yang tidak sabar menunggunya. Dia pun menyaut, "Iya bentar Bule, ini udah mau selesai." Namun Ani tidak mendengar suara balasan dari bulenya atau Pak Le-nya. Segera dia pun cepat-cepat keluar dari toilet. Dan ketika pintu toiletnya dibuka, betapa terkejutnya Ani ketika di depan itu bukan Bule atau Pak Le, tetapi ada sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Saat itu tubuh Ani langsung terdiam kaku. Dia ingin teriak namun tidak bisa. Dia hanya terdiam beberapa menit berhadapan dengan sosok pocong yang sangat mengerikan itu. Hingga setelah beberapa menit kemudian, akhirnya sosok itu pergi menghilang dan Ani pun sudah bisa menggerakkan tubuhnya. Jantungnya terasa berdebar dan keringat bercucuran membasahi tubuh dan juga wajahnya sangat pucat sekali. "Ani, nih, udah belum cepet?" Seketika Ani mendengar bulenya yang memanggil dari luar. Dia pun segera menghampiri ke depan karena mereka mungkin sudah menunggu lama gara-gara terdiam melihat sosok pocong tadi. "Udah belum? Ayo pulang, udah malam. Lama banget sih." Iya Bule, ayo." "Kamu kenapa nih? Kok wajahnya pucat banget gitu?" Gak apa-apa kok Bule." "Kamu yakin?" "Iya Bule, ayo kita pulang aja Bule." "Besok kamu gak usah berangkat aja dulu ya. Kayaknya kamu kecapean deh. Itu wajah kamu pucat banget," timpal Pak Sumanto. Padahal sebenarnya Ani pucat bukan karena sakit, tapi karena telah melihat sosok yang mengerikan itu. Tapi karena dia juga capek karena selama ini tidak ada libur, akhirnya Ani pun mengiyakan ucapan Pak Le-nya untuk libur besoknya. "Ya udah kalau gitu besok aku libur aja dulu ya Pak Le, Bule." Segera mereka pun pulang saat itu juga karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kala itu seperti biasa, Ani pergi ke rumahnya sendiri yang tidak terlalu jauh dari rumah Bu Hanum dan Pak Sumanto. Sesampainya di rumah,
Pak Sumanto dan Bu Hanum langsung mandi dengan air hangat karena tubuhnya sudah keringetan. Mereka pun gantian. Saat itu yang mandi duluan adalah Pak Sumanto, sementara Bu Hanum menunggu di depan televisi sembari menonton TV terlebih dahulu. Tiba-tiba saja, dia dikejutkan dengan hembusan angin yang datang menghampiri, dan Bu Hanum tiba-tiba melihat ada bayangan hitam yang melintas, membuatnya langsung merinding ketakutan. Dia juga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Beberapa saat kemudian, Pak Sumanto pun sudah selesai mandinya dan langsung menghampiri Bu Hanum. "Udah Bu, gantian sana Ibu mandi." "Iya Pak." Segera Bu Hanum pun beranjak menuju ke kamar mandi. Akan tetapi sesampainya di kamar mandi, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang menyeramkan berdiri tepat di dalam kamar mandi. Sontak Bu Hanum pun langsung teriak kencang dan tubuhnya seketika langsung kaku gemetaran, hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan. Pak Sumanto yang mendengar teriakan dari Bu Hanum segera berlari menghampiri ke kamar mandi, dan saat itu Pak Sumanto mendapati Bu Hanum telah terkapar di lantai. Segeralah Bu Hanum langsung diangkat dan dibawa masuk ke dalam kamarnya. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Bu Hanum pun tersadar dari pingsannya. Akhirnya malam itu, Bu Hanum tidak jadi mandi karena tubuhnya sangat lemas dan wajahnya langsung memucat. Sedangkan malam itu, di desanya Pak Sumanto seperti biasa, ada bapak-bapak yang sedang jaga ngeronda malam-malam di pos ronda. Tak terasa malam semakin larut, sekitar pukul 3 dini hari, bapak-bapak pun kembali ke rumahnya masing-masing lewat jalan yang berbeda. Saat itu yang berjaga salah satunya ada kakek-kakek yang sudah tua dan beliau biasa ikut ngumpul. Beliau berjalan kaki untuk pulang sendirian. Kakek itu melewati jalanan yang sangat gelap sekali dan tiba-tiba saja dia mendengar ada suara di belakang tubuhnya seperti suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Karena penasaran, kakek itu pun langsung menoleh ke belakang dan ternyata tidak ada apapun di sana. Akan tetapi ketika dirinya menoleh kembali ke depan jalan, ia terkejut ketika melihat ada sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya dengan wajah yang hancur dan menatap tajam ke arah si kakek. Kakek itu pun langsung terperanjat dan memegangi dadanya. Tubuh beliau langsung terasa kaku dan saat itu juga tubuh kakek langsung limbung dan jatuh pingsan ke tanah. Keesokan harinya, ada warga yang lewat jalan situ. Mereka terkejut karena tiba-tiba saja melihat ada kakek-kakek yang terkapar di tengah jalan. Warga pun segera membawa kakek itu ke keluarganya dan ternyata kakek itu sudah meninggal dunia. Diduga meninggalnya itu karena terkena serangan jantung. Namun anehnya di bagian wajah kakek itu ada bekas seperti lebam dan busuk sekali baunya. Karena semalam ternyata wajah kakek itu diludahi oleh sosok pocong dan membuat dirinya lebam. Akan tetapi para warga tidak mengetahui sebabnya. Yang mereka kira karena memang kakek itu sudah tua dan terkena serangan jantung. Sementara pagi itu, Pak Sumanto dan Bu Hanum mutusin untuk libur dulu dan kiosnya tutup hari ini. Apalagi Ani tidak berangkat kerja. Pak Sumanto juga memberikan uang kepada Ani untuk liburan yang katanya mau jalan sama pacarnya. Sedangkan Pak Sumanto dan Bu Hanum memutuskan untuk pergi ke mall dan belanja-belanja di sana. Bu Hanum kala itu mau beli baju-baju dan Pak Sumanto ingin beli gadget iPhone yang terbaru. Mereka mengelilingi mall dan bahkan sampai makan enak sekalian di sana. Hingga waktu menunjukkan pukul sudah jam 1 siang, mereka putuskan untuk segera pulang karena hendak istirahat. Dan saat mereka menyeberang jalan hendak menuju ke parkiran mobil, karena mobil Pak Sumanto diparkirkan di luar mall, tak sengaja batu hijau itu terjatuh tanpa sepengetahuan dari Pak Sumanto. Batu itu terjatuh menggelinding ke jalan raya, dan saat itu tak sengaja terlindas sebuah truk yang sedang ngangkut batu, hingga akhirnya batu hijau itu retak dan pecah. Sedangkan kala itu, Pak Sumanto dan Bu Hanum langsung naik ke dalam mobil beranjak pulang ke rumah tanpa menyadari batunya itu telah jatuh ke jalan. Setibanya di rumah, Pak Sumanto merogoh sakunya dan langsung panik karena tidak mendapati batu hijau di sakunya. Dia segera mencari ke dalam mobil, barangkali terjatuh di dalam.
Namun ternyata tidak ada sama sekali. Bu Hanum pun ikut panik saat tahu batu itu hilang. Akhirnya siang itu pun mereka menyusuri jalan kembali dengan menggunakan motor. Hingga sampai di mall, mereka tetap tidak menemukannya. Akhirnya mereka pun putus asa dan segera pulang dengan keadaan lesu dan cemas takut terjadi sesuatu. Bu Hanum juga menyalahkan Pak Sumanto karena sudah teledor. Pak Sumanto pun tidak bisa mengelak karena memang itu adalah salahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur saja malam itu. Namun di dalam tidurnya itu, Pak Sumanto bermimpi didatangi oleh sosok pocong yang terlihat murka dan marah karena rumah tempat bersemayamnya itu telah hilang dan hancur. Kamu sudah merusak dan menghilangkan rumahku. Kamu sendiri harus menerima akibatnya. Tidak, jangan, maafkan aku. Dan saat itu pun Pak Sumanto langsung terlonjak bangun dan juga ketakutan. Napasnya tidak beraturan, tubuhnya basah dipenuhi dengan keringat dingin. Pak Sumanto pun langsung mengambil air putih ke dapur. Namun sesampainya di dapur, tiba-tiba saja Pak Sumanto dikejutkan dengan sebuah asap hitam tipis. Dan seketika berubah menjadi sosok pocong yang ada di dalam mimpinya. Tubuh Pak Sumanto langsung kaku tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya Pak Sumanto pun pingsan kembali. Keesokan harinya, Pak Sumanto ditemukan di lantai dapur oleh Bu Hanum yang saat itu hendak menyiapkan dagangan baksonya. Setelah dipoles dengan minyak kayu putih, akhirnya Pak Sumanto pun tersadar. Kemudian dia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Bu Hanum pun cemas usai mendengar penuturan dari Pak Sumanto. Akhirnya mereka tetap memutuskan dagang saja hari itu meski tanpa batu itu. Namun hari itu, pelanggan yang berdatangan ke warungnya pada kecewa karena semua rasa baksonya mendadak tidak enak serta hambar banget. Bahkan para pelanggannya tak menghabiskan baksonya dan bayar lalu pergi begitu saja. Katanya gak mau beli lagi di kiosnya Pak Sumanto. Kala itu banyak banget yang pada protes sehingga akhirnya Pak Sumanto dan Bu Hanum mencoba menyicipi sendiri. Dan memang benar rasanya tidak enak sekali. Akhirnya mereka mutusin untuk tutup saja hari itu. Dan pada malamnya tidak hanya Pak Sumanto, ternyata Bu Hanum juga mimpi buruk. Akan tetapi saat Bu Hanum terperanjat bangun, dia tidak mendapati Pak Sumanto di kasur. Dia pun mencari ke depan. Nampaklah Pak Sumanto saat itu sedang berdiri di ruang tengah sambil menghadap ke tembok dan menjedok-jedokkan jidatnya ke dinding sampai berdarah-darah. Ternyata saat itu Pak Sumanto kesurupan sosok pocong. Dia marah karena Pak Sumanto telah merusak rumahnya dan tidak memberikan sajen lagi sama si pocong itu semenjak batu itu telah hilang. Namun ketika sosok Pak Sumanto yang dirasuki pocong itu hendak mengejar Bu Hanum segera berlari lewat pintu belakang dan segera berteriak minta tolong sama para warga. Warga pun terkaget saat melihat Bu Hanum teriak dan berlari. Kemudian ditanya, lalu Bu Hanum pun menjelaskan semuanya dengan nada bicaranya yang terlihat sangat panik sekali. Warga pun datang ke rumah Bu Hanum sekalian membawa Ustadz Yusuf ke rumahnya. Dan saat membuka pintu rumahnya, salah satu warga kaget karena langsung diterkam oleh Pak Sumanto yang sedang kesurupan. Sontak yang lain pun pada kaget dan langsung nolongin dan megangin Pak Sumanto. Ustadz Yusuf kemudian menyuruh keluar sosok pocong itu. Namun sosok pocong itu menolak. Malah parahnya, sosok pocong itu membeberkan kalau Pak Sumanto dan Bu Hanum telah melakukan pesugihan dan kini mereka telah melanggar perjanjian. Hingga akhirnya sosok pocong itu menuntut balas kepada mereka. Bu Hanum pun seketika panik saat ditatap oleh para warga yang ada di situ. Hingga akhirnya Bu Hanum pun mengaku kepada semua warga yang ada di sana, serta meminta maaf lalu meminta suaminya untuk disembuhkan. Ustadz Yusuf pun mencoba untuk menyembuhkan dan mengusir sosok itu hingga akhirnya berhasil. Namun dengan syarat Pak Sumanto dan Bu Hanum harus membakar semua uang yang didapatnya dari cara haram itu dan pergi dari kampung situ. Sementara si Ani tidak dianggap bersalah karena memang dia hanya ikut bekerja saja dan tidak tahu soal penglarisan itu. Ani pun akhirnya berhenti dari kiosnya Pak Sumanto dan dia kini sedang mencari kerja di pabrik-pabrik.
Usai sadar, Pak Sumanto dan Bu Hanum pun segera membakar semua uang yang tersisa disaksikan oleh para warga. Lalu mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya Bu Hanum tanpa membawa uang kekayaan yang mereka telah kumpulkan selama ini. Hingga berbulan-bulan kemudian, terdengar rumor bahwa Pak Sumanto dikabarkan kini sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Kini Bu Hanum pun menjanda dan mencari pekerjaan lain untuk melanjutkan hidupnya. Dia menyesal karena telah menempuh jalan yang salah. Tidak membuat hidupnya makin bahagia, malah semakin menderita. Pesan kali ini, carilah rezeki dengan cara yang halal, jangan sampai berdagang dengan cara licik, apalagi menyekutukan Allah Ta'ala dan menggunakan pengelarisan. Jangan tergiur dengan harta kekayaan yang instan, namun itu tidak membuat hidup menjadi tenang, malah berakhir menderita. Setiap usaha harus disertai dengan doa, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia kalau kita yakin dan terus berikhtiar serta mengirim doa. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.